Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga GKI Marta Dirja, dan sahabat-sahabat GKI Marta Dirja, baik Kota Purwokerto maupun di luar kota. Saya Pendeta Stefanus Lim. Pada malam hari ini, Kamis 6 Agustus 2020, rindu mengunjungi Ibu Bapak, Saudara-saudari semuanya dalam acara yang kita nanti-nantikan, yaitu kuliah Alkitab malam atau kalam. Barangkali kita bertanya-tanya, tema apa yang akan kita kupas malam ini dan bacaan Alkitabnya dari mana? Ayo kita lihat di sini. Temanya keren banget nih. Bukan panah, bukan pedang, Tuhanlah yang memberi kemenangan. Dari Mazmur 44 ayat 7 sampai ayat 9. Ibu Bapak, saudara-saudaraku, sebelum kita menggali isi Alkitab lebih jauh, ayo kita awali, kita buka dengan lagu dulu ya. Kita nyanyi lagu yang sangat kita kenal. Judulnya Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Mari dari rumah kita masing-masing kita ikut nyanyi bersama-sama dengan saya ya. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Jawaban hidupku, kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban hidupku. Amin. Mari sekarang kita bersama-sama membuka dan mengawali dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memasuki sukacita di hari Kamis malam untuk kami rindu menggali, mendalami kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan,
hamba-Mu Engkau beri kesempatan untuk menguraikan firman Tuhan sebentar lagi dalam acara kuliah Alkitab malam. Mari Tuhan, hamba rindu mendoakan semua anak-Mu di rumah masing-masing, di kota kami masing-masing. Tangan Tuhan yang berkarya menyentuh hati kami dengan sabda-Mu, membukakan bagi kami kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami siap mengikuti acara kalam di malam ini, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Haleluya, amin. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, tema yang bagus banget. Bukan panah, bukan pedang, Tuhanlah yang memberi kemenangan. Ayo kita baca bareng-bareng Mazmur 44 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Mazmur 44 ayat 7 sampai 9. Kita baca bareng-bareng ya. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudaraku, Kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud, dan kita pun sangat mengenal siapa Raja Daud. Raja Daud adalah sosok seorang pahlawan perang, gagah berani. Karena dulunya dia bekas seorang gembala yang harus berkelahi melawan serigala-serigala ganas demi melindungi domba-dombanya, bukan. Ketika Tuhan menghendaki Daud menjadi raja, bagaimana ia terlatih, sebelumnya diangkat untuk menjadi pemimpin perang, ya. Bagaimana sungguh Daud itu sosok pahlawan perang. Bawa pedang itu sudah sangat biasa. Bawa panah, oh mahir, ya. Tapi semua lawannya pun tahu banget pedangnya Raja Daud itu ditakuti. Ia pernah membunuh Goliat sang raksasa, bukan? Kemasyurannya, kepemimpinannya dalam perang sudah sangat tersohor, populer, dikenal sampai ke segala bangsa. Tapi malam ini kita baca, kita temukan bagaimana Raja Daud menulis syair, nyanyian Mazmur dengan mengatakan pengakuan iman yang luar biasa. Daud tidak mau mengandalkan kemampuan dan skillnya untuk berperang. Tetapi Daud lebih memilih untuk mengandalkan Tuhan saja yang akan memberi kemenangan. Ibu bapak, saudaraku, yang kita lihat dari sikap Raja Daud ini membuat kita dalam situasi masa kini bisa membandingkan kira-kira begini. Sikap ini bisa menjadi awal kehancuran bagi orang yang memiliki banyak hal. Contohnya, orang memiliki banyak uang, orang punya banyak pabrik usaha, orang memiliki banyak karisma, orang memiliki banyak pesona, orang dengan banyak talenta. Ada godaan besar sekali bagaimana dia bisa terjebak mengandalkan semua yang dipunyai itu sampai akhirnya tidak ingat bahwa semua itu asalnya dari Tuhan, bukan? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, adalah sia-sia kalau dalam hidup ini kita menggantungkan harapan hanya kepada manusia dan kepada segala yang ada di dunia ini. Kekayaan yang melimpah ternyata tidak akan sanggup menolong dan menjamin hidup kita, bukan? Tanpa disadari, seringkali kita merasa kuat untuk berjalan sendiri dengan kemampuan kehebatan kita.
Ketika kita merasa mampu, pinter, kuat, kaya, punya banyak pengalaman. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, seringkali ketika kita menghadapi masalah yang berat, akhirnya yang timbul di hati dan pikiran adalah mencari pertolongan kepada orang lain. Siapa yang bisa menolong aku dalam masalah seperti ini ya? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, hidup mengandalkan Tuhan. Malam ini akan kita dalami sebagai salah satu kunci keberhasilan. Pendapat ini benar, bahwa hidup mengandalkan Tuhan itu kunci keberhasilan, sungguh itu benar. Namun, ayo kita mengkritisi apa pengertian mengandalkan Tuhan itu. Bagaimana wujud hidup mengandalkan Tuhan itu? Saudaraku, ada sebagian orang berpikir bahwa mengandalkan Tuhan itu berarti hidupku bergantung total kepada Tuhan. Aku mau menyerahkan semua persoalan hidupku, termasuk yang menyangkut urusan kebutuhan perutku, kebutuhan jasmaniku, semuanya aku serahkan pada Tuhan. Biar nanti Tuhan yang bekerja, manusia tinggal bersantai-santai saja. Benarkah sikap pandangan seperti ini? Atau kita boleh melihat, dengan jelas kita perlu mengatakan, pemahaman seperti ini tentu tidak benar. Nah, kalau doa yang kita naikkan itu hanya berisi permohonan-permohonan permintaan untuk kebutuhan perut, kebutuhan jasmani ini, itu berarti fokus kita bukan kepada Tuhan. Fokus hidup kita hanya mikirkan pada tubuh jasmani kita. Jadi seolah-olah Tuhan itu hanya kita pakai sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupku. Kita tidak sedang mengandalkan Tuhan kalau kayak gitu itu, tapi justru kita sedang mengandalkan materi yang kita tunggu-tunggu, bukan? Kita hanya memperalat Tuhan supaya kita bisa mendapatkan kesenangan duniawi ini. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kalau begitu mengandalkan Tuhan itu yang benar kayak apa? Mengandalkan Tuhan dengan benar berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan hidupku. Satu-satunya yang sungguh aku inginkan. Tanpa Tuhan aku tidak berdaya. Bersama Tuhan aku merasa cukup. Segala tindakan hidupku bersumber dan ditujukan pada Tuhan. Merasa bahagia saat melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, kita ditantang bagaimana bisa melakukan tugas dengan baik dan benar serta penuh tanggung jawab. Baik itu tugas dalam rumah tangga, tugas di tempat pekerjaan, tugas pelayanan di gereja, tugas di tengah-tengah masyarakat. Ya, mengandalkan Tuhan itu berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber sukacitaku, motivasi hidupku. Pertanyaannya, apakah kita sedang mengandalkan Tuhan? Benarkah Raja Daud sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Ayo kita teliti kembali. Bacaan Mazmur 44 ayat 7 sampai 9. Kita baca bareng-bareng ya. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Mantap, luar biasa pemahaman iman Raja Daud, sosok pahlawan yang hebat, mengatakan bukan pedang, bukan panah yang bisa membuat kami menang, hanya Engkau Tuhan yang memberi kami kemenangan.
Ibu bapak, saudaraku, saya menemukan sampai hari ini ada dua pandangan yang sangat berseberangan. Pandangan pertama, orang mengatakan begini, yang penting adalah mengandalkan Tuhan dan tidak perlu berjuang, karena Tuhan yang akan berjuang melakukan segala-galanya, dan aku tinggal menjalani hidup bukan dengan kekuatan manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Ini sikap ekstrim yang pertama. Tapi sikap ekstrim yang kedua mengatakan, yang penting hidup di dunia ini adalah berjuang dan kerja keras. Tidak perlulah berlebih-lebihan ikut Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, dua kenyataan ini bisa kita temukan di mana-mana. Bahkan kita pun bisa bertemu dalam diri sahabat-sahabat kita, orang-orang dekat kita. Apakah mereka termasuk ekstrim yang pertama atau pandangannya ekstrim yang kedua? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, bicara tentang sikap ini, kalau ditanya, Pak Stefanus, sikapnya benar yang pertama atau yang kedua? Maka saya akan mengajak ibu bapak, saudara-saudari melihat sosok Raja Daud. Saya percaya Raja Daud pun akan menjawab dua-duanya itu sama pentingnya. Artinya mengandalkan Tuhan itu penting, tetapi sekaligus bekerja keras dengan penuh tanggung jawab itu juga sama pentingnya. Mengapa saya berani mengatakan begini? Ya, kalau kita membaca kisah kehidupan Raja Daud sendiri, ia adalah pejuang, tapi sekaligus dia menyembah Tuhan. Tetapi Daud juga sekaligus pejuang yang dihormati oleh dunia. Daud menyembah Tuhan karena ia menyadari bahwa segala-galanya berasal dari Tuhan. Tetapi Daud juga berjuang karena sekaligus ia menyadari bahwa Tuhan itu telah memberi tanggung jawab kepadaku dan aku mesti mengerjakan dengan penuh perjuangan. Keren. Ibu bapak, saudaraku, sekarang saya ingin menutup kalam ini dengan sebuah kesaksian yang menarik. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh seorang profesor perempuan yang bernama Profesor Edna Medford, yang menyimpulkan Abraham Lincoln disebut sebagai presiden terbaik Amerika. Itu hasil temuan dari Profesor Edna Medford. Bahkan para ahli sejarah pun menyebutkan sampai 65 kali bahwa presiden Amerika yang ke-16 itu, yaitu Presiden Abraham Lincoln, adalah presiden terbaik sepanjang sejarah bangsa Amerika. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apa yang membuat Lincoln bisa berhasil dalam segala tugas untuk mengemban jabatan sebagai Presiden Amerika Serikat? Mungkin dari rumah kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, ada enggak gambar fotonya Presiden Abraham Lincoln? Yuk kita mengenal dulu ya. Ini Presiden Amerika Serikat yang keren prestasinya, Presiden Abraham Lincoln. Kalau ditanya, kok ia bisa mengemban tugas sehebat itu? Rahasianya apa? Ibu bapak, suatu hari ada seorang yang cukup dekat dengan Presiden Abraham Lincoln. Orang ini sedang berjalan melewati kamar presiden di Gedung Putih. Kebetulan kok pintunya sedikit terbuka. Jadi orang ini enggak sengaja mendengar kok ada di dalam kamar itu suara orang berbicara. Karena penasaran, maka dia berhenti sejenak dan mencoba melihat siapakah orang yang sedang berbicara
dan apa yang sedang dikatakannya di dalam kamar itu. Saking kepo, pengen ngerti, pengen tahu, orang itu mencoba mendekati pintu tadi. Apa yang dilihat, saudaraku? Ternyata terlihat dengan sangat jelas. Sang presiden, yaitu Presiden Abraham Lincoln, itu sedang berlutut di samping tempat tidur, dan dengan jelas terdengar kata-kata doa yang keluar dari dalam hati. Ucapannya jelas sekali. Presiden Abraham Lincoln mengatakan apa? Tuhan Yesus, tolonglah saya untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini. Luar biasa. Keberhasilan Presiden Abraham Lincoln ternyata terletak pada kesadaran dirinya untuk tetap selalu mengandalkan pertolongan Tuhan, tetap selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Ibu bapak saudaraku, nama Abraham Lincoln terus dikenang sampai hari ini sebagai Presiden Amerika Serikat yang paling berhasil. Kita mungkin bertanya-tanya, apa saja Pak Stefanus prestasi keberhasilan Presiden Amerika Serikat yang bernama Presiden Abraham Lincoln ini? Paling tidak saya menemukan ada 4. Yang pertama, prestasinya, Lincoln berhasil membuat bangsa Amerika bersatu. Bu bapak, saudaraku, sejarah mencatat sebelum Amerika itu menjadi negara kuat seperti sekarang ini, dulu Amerika adalah bangsa yang terpecah menjadi bagian-bagian. Bahkan ketika Lincoln menjabat sebagai Presiden Amerika pun, kondisi perpecahan masih terjadi di tengah-tengah bangsa Amerika. Saat itu dikenal bagaimana Amerika terbagi, terpisah menjadi wilayah utara dan wilayah selatan yang masing-masing terus maunya itu berkonfrontasi untuk berperang. Sampai akhirnya benar muncul peperangan yang disebut sebagai Civil War. Perang di tengah-tengah kehidupan rakyat penduduk jelata. Hebat. Jasa Presiden Abraham Lincoln saat itu adalah ia berhasil mempersatukan 2 kubu yang bertikai, kubu utara dan kubu selatan, untuk kemudian berdamai, hidup bersama, mengaku sebagai sama-sama bangsa Amerika. Prestasi yang dicatat oleh dunia. Prestasi yang kedua, Abraham Lincoln ternyata berhasil membangun kesetaraan dan emansipasi rakyat Amerika yang terdiri dari berbagai kelompok jenis warga. Ibu bapak, saudaraku, masalah rasial di Amerika itu masih kuat sekali pada waktu itu, menjadi masalah yang sangat sensitif. Dan Amerika sudah bergelut dengan masalah rasial ini lama sekali. Dulu dalam sejarah Amerika memang ada orang-orang kulit hitam yang dianggap strata kelasnya itu lebih rendah daripada orang-orang kulit putih. Karena dulu orang-orang kulit hitam datang di Amerika itu sebagai budak yang sudah diperjualbelikan. Saudaraku, Presiden Abraham Lincoln mencoba bagaimana sikap rasialis ini dihentikan. Bahwa kita sama-sama adalah warga bangsa Amerika yang setara. Menarik sekali, di saat-saat ada orang-orang kulit putih masih menjunjung tinggi sistem perbudakan, menindas orang-orang kulit hitam, Presiden Abraham Lincoln berhasil membuat kesetaraan, bagaimana memiliki emansipasi sebagai rakyat bangsa Amerika. Ini luar biasa. Hal yang ketiga, prestasinya keren banget.
Apa itu? Yaitu menghapus perbudakan. Ibu bapak, saudaraku, menarik sekali. Sejak Presiden Abraham Lincoln memimpin, maka emansipasi ini berlaku. Namun saat itu perbudakan belum hilang tuntas sama sekali. Melihat hal ini, kemudian Presiden Abraham Lincoln makin gencar untuk menggemborkan wacana tentang penghapusan sistem perbudakan. Sama sekali ini pasti tidak mudah. Baru ketika negara-negara bagian mau bersatu padu, Lincoln mampu melihat ada titik cerah dari apa yang diperjuangkannya, yaitu dihapusnya sistem perbudakan dari negara Amerika. Yang keempat, prestasinya mencengangkan banget. Apa itu? Yaitu menerapkan aturan yang disebut Homestead Act. Amerika saat itu benar-benar kacau pada saat kelas-kelas ekonomi masyarakatnya itu tidak merata. Ibu bapak, saudaraku, dalam kenyataan masih banyak warga Amerika yang menjadi orang miskin, yang tidak sanggup membiayai hidup. Meskipun ada banyak orang yang berlimpah ruah dengan harta benda. Nah, Presiden Abraham Lincoln mencoba untuk mengatasi ketimpangan ini dengan membuat sebuah aturan yang membuat warga miskin harus dibahagiakan hidupnya. Aturan ini diberi nama Homestead Act. Apa itu Homestead Act? Aturan ini dibuat supaya orang-orang miskin dimampukan membeli sepetak tanah dengan harga yang sangat-sangat murah. Bahkan orang-orang miskin bisa memiliki tanah kalau perlu gratis. Luar biasa. Yang penting syarat dan ketentuannya dipenuhi. Saudaraku, apakah ada hasil? Hasilnya luar biasa. Sistem yang dicanangkan oleh Presiden Abraham Lincoln akhirnya membawa dampak yang bagus sekali. Bagaimana rakyat Amerika bertumbuh bersama-sama. Sampai akhirnya mereka menjadi bangsa yang besar, salah satu bangsa yang disegani oleh dunia, bukan? Ibu bapak, saudaraku, cita-cita Abraham Lincoln sebagai presiden sebenarnya masih banyak banget. Jasa-jasanya sudah luar biasa dibaktikan untuk negara Amerika. Tapi sayang, sungguh sayang, kalau akhirnya Presiden Abraham Lincoln malah mati dibunuh dengan cara yang tidak menyenangkan, yaitu ketika dia sedang menyaksikan sebuah pertunjukan teater saat ia ada di dalam gedung teater. Padahal Presiden Abraham Lincoln baru menjabat sebagai Presiden Amerika itu 4 tahun. 4 tahun, tapi bagaimana sudah menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk membangun Amerika menjadi negara yang maju pesat. Kita tahu kata kunci yang dialami oleh Presiden Abraham Lincoln, bagaimana setiap waktu ia bertelut di pinggir tempat tidurnya, ia punya jam doa, dan setiap berdoa ia selalu mengucap, Tuhan Yesus, beri kepadaku kemampuan untuk memimpin bangsa Amerika yang besar ini. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, malam ini kita diingatkan bahwa tema kalam sekarang bukan panah, bukan pedang, Tuhan yang memberi kemenangan. Saat ini kita berada dalam masa-masa sulit, menghadapi masa-masa pandemi virus COVID-19, kepada siapa kita berharap untuk bisa keluar dari situasi macam ini? Ayo, sebagai anak-anak Tuhan kita berjuang sekuat tenaga, tetapi sekaligus kita mengandalkan Tuhan.
Tuhan yang akan memberi kemenangan. Puji Tuhan. Kalau saya ingin menunjukkan bagaimana di GKI Marta di Reja yang kita cintai ini, 4 bulan terakhir kemarin, sejak masa pandemi virus COVID-19 terjadi, saya bersama Pendeta Dimas Aryo Yuwono mengajak para penatua untuk membuat persekutuan doa malam. Bagaimana para penatua bersama dengan 2 pendeta ini sama-sama membuat doa malam yang dikirim di grup Warta GKI Marta di Reja tiap malam, dulu mulai jam 9, lalu dimajukan jadi jam 8. Kita berdoa dan terus berdoa. Benarkah ada kemenangan? Hari Minggu kemarin, tanggal 2 Agustus 2020, kita rasakan kemenangan itu, saudaraku. Untuk pertama kalinya, GKI Marta di Reja boleh membuka kembali ibadah on-site, ibadah tatap muka di gedung gereja. Ibu bapak, saudaraku, gereja kita membuat ibadah hari Minggu dalam 2 kali jam kebaktian. Jam 9 pagi dan jam 5 sore. Kemarin hari Minggu tanggal 2 Agustus yang jam 9 pagi kira-kira pengunjungnya hadir sekitar 80 orang. Kalau yang Minggu sore jam 5 yang hadir sekitar 60 orang. Bapak Ibu, saudaraku, kita mau terus membangun kebersamaan. Dan bagaimana ketika saya akan mengawali kebaktian, saya mengajak para penatua ada di ruang samping di sebelah gedung gereja. Sebelum kita membuka ibadah, kita mau nyanyi bareng-bareng. Nyanyi bahwa di dalam nama Yesus itu ada kemenangan. Saya mengajak para penatua menyanyi bersama. Kita akan beribadah di dalam sukacita di gedung gereja. Dan malam ini saya juga mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari, sama-sama menikmati dan mengimani lagu ini, bahwa dalam nama Yesus ada kemenangan. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita nyanyikan lagu ini penuh sukacita bersama-sama. Ayo kita nyanyikan lagu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi bersama-sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya. Mari sekarang kita sama-sama tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau malam ini kami boleh mendalami sabda firman-Mu yang menuntun kami untuk mengandalkan Tuhan. Dan kami akan memiliki hidup yang berkemenangan. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus dalam masa-masa pandemi virus COVID-19 ini. Tuhan beri pertolongan secara khusus kepada tim tenaga medis, juga bersama dengan tim bagian farmasi, para peneliti yang boleh menemukan vaksin yang tepat dan obat yang tepat melawan
keadaan wabah pandemi virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus, beri kepada dunia ciptaan-Mu kemenangan. Beri kepada seisi ciptaan-Mu ini perjuangan sungguh-sungguh untuk memiliki kemenangan dalam kehidupan. Tuhan, malam ini secara khusus hamba rindu mendoakan anak-anak-Mu di berbagai kota kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Tuhan, Kau tahu apa yang sedang kami perjuangkan, apa yang sedang kami mohonkan, supaya keluarga kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan, kami teringat berdoa untuk keluarga kami yang tinggal di dalam kota, di luar pulau. Tangan Tuhan besertalah di dalam kehidupan semua anak-Mu ini. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang sedang mempersiapkan pembukaan kembali ibadah di dalam gedung gereja-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang akan memberkati semua proses yang dipersiapkan. Terlebih dari itu, proses penanganan untuk melawan dan mengatasi wabah pandemi virus COVID-19. Tuhan yang akan sungguh-sungguh memenangkan kehidupan negeri bangsa kami di tiap-tiap kota kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau berdoa untuk menyerahkan hidup kami, boleh beristirahat di malam ini. Kami mau menikmati istirahat dengan penuh sukacita, karena Tuhan yang memberi kepada kami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba doakan semua anak-Mu yang telah mengikuti kuliah Alkitab malam ini, diberkati dan hidup di dalam iman, mengandalkan Tuhan dalam segala kalanya. Haleluya. Amin.